Segmentasi pasar. Hmm? Segmentasi pasar bukan ya Pak? Nah iya, iyalah ya. Segmentasi pasar itu artinya apa Brigita? Kelompokan pembeli atau konsumennya itu ke dalam kelompok-kelompok berbeda berdasarkan kebutuhan atau apa yang mereka inginkan gitu. Atau Jadi, karakteristik pribadi dari si konsumen. Maka segmentation adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. jadi kira-kira menurut kamu segmentasi pasar itu seperti apa kalau membaca tulisan ini? Pembagian kelompok pembeli atau pembeli itu dibagi berdasarkan apakah dia butuh barang apa, terus habis itu dia karakter pribadinya itu seperti apa gitu. Iya, jadi tahap pertama sebelum targeting itu orang biasanya perlu melakukan apa yang disebut dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar tadi disebut sebagai apa? Membagi pasar atau mengelompokkan pasar berdasarkan karakteristik perilaku pembeli atau konsumen ya berdasarkan ya spesifikasi tertentu yang dimiliki oleh masing-masing kelompok tersebut. Kelompok itu bisa dibagi menurut macam-macam. Ya, misalnya contoh di pasar dibagi menurut kelompok apa, Brigita? Kenapa? Membagi kelompok-kelompok pasar itu misalnya seperti apa? Kalau menurut ini sederhana aja, nggak usah teori, nggak usah apa, tapi secara sederhana pikiran Brigita, kira-kira itu kalau bagi pasar itu kayak gimana lah kira-kira gitu. Dibagi berdasarkan misalnya kebutuhan untuk yang masih anak-anak, yang dewasa, terus habis itu berdasarkan gendernya yang laki-laki maupun yang perempuan. Gitu Pak. Ya, jadi bagi-bagi pasar itu berdasarkan karakteristik spesifik tertentu dari masing-masing kelompok ya pembeli tadi. Ciri-cirinya misalnya berdasarkan jenis kelamin. Itu namanya kelamin, ada laki, ada perempuan. Ya, pasti beda. Ya toh? Laki-laki dan perempuan yang misalnya berbeda itu selera dalam hal apa Brigita? Selera laki-laki dan perempuan itu kira-kira misalnya dalam hal apa? Selera apa? Dari segi fashion mungkin Pak, kalau perempuan kan Fashion. contohnya feminin gitu kan Pak, kalau cowok kan mungkin ya yang lebih maskulin gitu Pak. Misalnya produk apa? Kalau cewek misalnya kayak cewek itu kan suka pakainya kan kalau baju-baju mungkin yang kayak dress kayak gitu, sedangkan kalau cowok kan mungkin baju-baju kemeja gitu loh Pak. Apalagi selain jenis kelamin, kelompok apalagi misalnya. Tadi pendidikan, itu sudah kelompok lagi. Pendidikan itu ada yang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Beda lagi toh. Terus kelompok apa lagi misalnya? Daerah. Nah, misalnya ada yang dari Bantul, ada Sleman, Kulon Progo, Jogja, Gunung Kidul, itu beda-beda lagi kelompok. Ya, segmentasinya menurut asal daerah. Kelompok lagi apa? Kelompok jumlah pendapatan.
Ada orang kaya, ada orang menengah, ada orang tidak mampu. Apalagi tadi yang menjawab Waude tadi ya, atau siapa? Usia, Pak. Usia. Usia. Usia berapa, Waude? Usia misalnya untuk produk anak-anak 0 sampai 2 Ya, tahun. oke. Nah, itu namanya istilah kalau mungkin apa disederhanakan tuh memetakan, ya, membuat peta, membuat gambar. Kira-kira kelompok-kelompok konsumen itu dapat dibagi menurut apa? Terserah kita, ya. Kamu membagi kelompok-kelompok itu terserah kalian. Itu sesuai dengan sasaran yang ingin coba kita mencoba akan masuk. Nah, ketika akan masuk, kita menyebut sebagai apa tadi? Masuk ke dalam salah satu kelompok itu disebut apa? Targeting, Pak. Targeting. Ya. Elisna yang jawab ya. Elisna. Iya, Pak. Targeting. Jadi targeting itu apa, Elisna? Kalau menurut gambaranmu? Proses pemilihan pasar berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan di segmentasi pasar, Pak. Nah, oke. Dasarnya kamu milih itu apa? Segmentasi pasar, Pak. Nah ya, enggak, maksud saya kamu memilih segmen tertentu itu disebut targeting. Ya, memilih segmen pasar tertentu. Tadi kan pasar itu segmennya macam-macam. Berbeda-beda. Masing-masing punya keunikan, masing-masing punya karakteristik. Kemudian kamu memilih, kan begitu kan? Namanya targeting itu memilih atau menentukan di antara berbagai macam pilihan segmen yang tersedia. Kamu tuh aktif apa? Memilih. Ini kayak saya cowok waktu SMA lah katakan gitu, mau milih cewek, kan gitu kan. Maka saya bagi kelompok-kelompoknya dulu, ya SMA. Kriterianya apa? Wajah, misalnya gitu. Kita buat urutan, wajahnya ini cantik, wajahnya ini manis, wajahnya itu gimana gitu, menarik ya. Dengan berbagai macam variasi yang ada dalam pikiran saya. Oh, ini wajah. Atau tingkat kepandaian, mau milih pacar yang pinter sekali, yang sedang-sedang, atau yang ya apa adanya, ya. Itu udah segmen. Ya. Memilih apa lagi? Oh, memilih yang tubuhnya. Nah, ya. Ada yang tubuhnya tinggi, sedang, atau pendek. Nah, itu udah segmen semua. Ya, ketika SMA lo, saya dulu masih ingat ketika SMA itu saya masih ingat di kamar saya di Solo dulu ya. Saya waktu SMA kan di Solo ya. Itu masih ingat di kamar saya bikin kriteria-kriteria itu. Ya. Akhirnya ketika SMA saya milih pacar. Wah, ini yang paling tepat untuk saya. Gitu. Nah, itu dasarnya apa? Kalau kalian mencoba berpikir target itu seperti itu kira-kira apa yang ada dalam pikiran kamu? Kesesuaian dengan produk yang dihasilkan, Pak. Kriteria dengan
Apa kesesuaian? Atau apa? Dengan produk yang dihasilkan. Apa sesuai apanya? Maksudnya sesuai manfaatnya, misalkan kalau perusahaan kan menghasilkan produk susu, kan biasanya untuk balita. Nah, maka nggak mungkin nanti targetnya orang tua. Makanya target balita itu disesuaikan dengan produk yang dihasilkan. Gitu. Nah, apanya yang perlu kita pikirkan supaya cocok, supaya sesuai? Iya kan? Kan kamu nggak bisa tiba-tiba memilih ini cocok. Loh, dasarnya cocok itu apa? Kebutuhan, Pak. Kebutuhan. Kebutuhan apa, Yuning? Kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Dengan Produk kita, apakah ada kesamaan atau enggak? kesamaan apa? Misalkan gini, Pak. Heeh. Misalkan produk kita produk dewasa dan itu nggak bisa dipakai oleh anak-anak yang mungkin ada batasan umur tertentu gitu, Pak. Terus makanya kita menentukan target itu biasanya sih kalau misalkan produsen itu dia kasih pengertian, jadi produk ini bisa dipakai untuk umur berapa ke atas gitu, Pak. Ya, terutama begini loh. Yang pasti kita melihat apakah segmen yang mau kita bidik itu cocok dengan kemampuan kita, kapabilitas kita, kemampuan kita dalam memenuhi. Gitu. Jadi kita mencocokkan antara apa yang dibutuhkan pasar dengan kemampuan yang kita miliki. Seperti tadi loh, ketika saya SMA memilih pacar itu, ya, yang saya pikirkan itu misalnya tadi, wah anaknya orang kaya, mungkin enggak ya saya bisa memenuhi kebutuhan anak orang kaya tersebut, gitu kan. Aku kan yo mikir toh, enggak seperti pungguk merindukan bulan ya. Karena wong sugih arep tak cedai. Padahal SMA aku tuh cuma naik sepeda. Kalau pengen punya mendekati cewek anaknya yang orang kaya punya mobil, kira-kira mau nggak ya ceweknya itu saya jalan-jalan naik sepeda? Wis ra mungkin. Ya. Jadi saya tahu diri ketika SMA itu saya tidak mungkin memilih anaknya orang kaya. Karena apa? Tidak cocok, tidak sesuai apa yang diminta oleh cewek yang anaknya orang kaya itu dengan kemampuan yang saya miliki. Ya. Jadi saya tahu diri. Wah, nggak cocok aku masuk target itu. Karena apa? Targetnya keduren. Ya kan? Ketinggian. Ya, nggak mampu saya masuk ke sana, ya. Kecuali kalau saya yang dipilih oleh mereka. Lah itu ya syukur-syukur aja ada yang mau milih kan gitu kan ya. Jadi waktu itu saya kemudian realistis, wah yang cocok dengan saya ya yang bukan anaknya orang kaya lah, anaknya orang sedang-sedang saja. Ya, itu pun belum tentu mau, saya cuma naik sepeda, semua cewek kan matre, jadi nggak mungkin mau sama saya kan, cewek mau sama cowok naik sepeda, ya dah. Jadi saya dulu tahu diri ya, karena semua cewek itu matre, betul ya Siska ya. Jadi kira-kira begitu kan ya, semua wanita itu matre, betul nggak, Yudit? Unik. Enggak, Pak, enggak Enggak ya. semuanya. Ya, di pikiran saya dulu SMA itu semua cewek pasti matre gitu. Jadi nggak cocok saya masuk di situ. Tapi kemudian pelan-pelan kita berpikir, nah ini yang tepat ini, yang sesuai. Jadi target itu kira-kira apa? Mencocokkan antara kebutuhan pasar, selera konsumen, pilihan konsumen, dengan kemampuan yang kita miliki. Maksudnya apa? Produk yang kita miliki.
produk yang kita tawarkan. Cocok, kalau cocok masuk ke situ. Ini esensial sekali ya dalam berpikir mengenai apa urut-urutan tentang proses pemasaran yang disebut STP. Ya, segmentation, targeting. Nah, ini kalau targeting itu definisinya begini. Coba ini dibaca. Nah, breaking. Nah, apa ini? Breaking itu mencocokkan tadi loh. Ya, mencocokkan target audiens ya dalam segmen dan kemudian merancang aktivitas pemasaran yang bisa memenuhi target tadi. Dengan kita memilih target yang tepat, maka kan meningkatkan apa ini? Keberhasilan di dalam mencapai customer yang potensial. Jadi esensi targeting adalah mencapai keberhasilan dalam meraih customer atau pelanggan yang potensial. Kenapa? Karena cocok. Karena mampu breaking the ice. Ya. Jadi ketemu antara apa yang mereka butuhkan dengan apa yang kita tawarkan. Ya, sehingga tercapai kesesuaian, kecocokan, dan akhirnya apa? Ketemu, ya, untuk meraih keberhasilan dalam mendapatkan customer yang potensial. Jadi nggak sembarangan kalian nanti besok ketika bertemu di pasar, kemudian berpikir untuk menentukan kemana kamu akan melangkah, kemana kamu akan pergi, kemana kamu akan ya masuk itu menuju pasar sesuai target, ya. Maka kamu harus berpikir betul-betul berpikir keras. Kamu lihat deh semua bisnis yang ada itu cara berpikirnya pasti begitu. Nggak sembarangan. Kamu ya melihat belajar dari perusahaan-perusahaan yang sukses, ya, usaha-usaha yang sukses itu akhirnya ketemu, ya ya, cocok ya dia, tepat ya pilihannya, pas sekali masuk di situ, makanya konsumennya banyak. Ya. Kok saya dulu nggak begitu ya berpikirnya, ya itu seperti dulu apa itu filosofi telur Columbus ya pernah saya ceritakan ya, betul nggak? Ya, itu baru setelah orang lain melakukan, kamu baru gitu ya, gitu ya. Jadi tapi terlambat karena udah arah lain yang tepat. Nah, berikutnya apa? Positioning. Siapa yang bisa menggambarkan kemudian positioning? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa itu positioning? Kenapa harus ada positioning? Itulah tidak mudahnya masuk pasar dan sukses di pasar. Karena semuanya ada kata kuncinya. Ayo berpikir siapa yang bisa menjawab.
Positioning itu merupakan proses penanaman ingatan di benak konsumen, Pak. Nah, kenapa kok mesti harus begitu ya, Elisna? Karena supaya konsumen selalu ingat produk tersebut. Kenapa kok harus ingat? Kalau ingat kan produknya jadi terkenal, Pak. Nah ya, kenapa kamu harus membuat konsumen ingat itu loh? Itu dasarnya apa? Sebentar, Pak. Nah, coba. Kok kamu harus begitu, kenapa gitu loh? Tapi positioning sendiri itu sebetulnya apa toh? Mungkin mau mencoba menjawab, Kak. Ya, jawab aja Siska. Menurut saya ya hampir sama kayak Mbak Elisna tadi, positioning itu merupakan proses merancang produk atau strategi pemasaran supaya produk tersebut bisa diingat oleh konsumen gitu, Pak. Iya, itu betul, kamu nggak salah. Tadi jawaban Elisna kamu ini nggak ada yang salah. Tapi mengapanya itu loh yang saya katakan. Biar diingat konsumen itu supaya jadi kalau misal konsumen ingat dengan produk kita, terus mungkin bisa mempromosikan secara nggak langsung atau word of mouth gitu loh Pak. Jadi produk kita bisa. Betul. Kamu berusaha supaya konsumen tuh mengingat. Nah, kenapa kok konsumen itu harus mengingat kamu? Alasannya apa? Konsumen kok harus mengingat kamu? Emangnya kamu siapa? Mungkin supaya konsumen itu bisa beli lagi gitu produk kita Pak, terus bisa mempromosikan secara ini belum mau beli kok beli lagi. Belum. Ini baru mau berpikir. Kenapa kamu harus melakukan positioning gitu loh? Supaya produknya memiliki image yang positif di benak konsumen, Pak, sehingga mendapatkan iya, semua produk itu pasti ingin punya ingatan positif di mata konsumen. Iya. Tapi terus apa gitu loh? Gunanya apa, manfaatnya, atau apa alasannya kok konsumen mengingat produk kamu, itu apa alasannya itu? Kalau supaya perusahaan tersebut itu punya kelebihan gitu loh Pak, kayak nilai lebihnya, kayak posisi kuatnya gitu, supaya pas ada pasti. Tapi alasannya yang paling mendasar itu apa kok harus positioning gitu? Positioning itu apa dulu? Itu harus kamu jelaskan. Mungkin supaya produk itu positioning dulu itu apa sih? Menempatkan. Nah, menempatkan kemana? Di pasar, Pak. Oh iya, pasti semua di pasar. Mungkin menempatkan produk untuk meraih posisi yang diinginkan pasar. Iya, itu pasti. Itu pasti. Ayo, ada yang lebih tepat menjawab mengapa positioning? Ada apa atau positioning? Oh iya, itu semua produsen pasti begitu, pasti semua produk begitu. Ayo, ada yang lebih tepat. Siapa jawab? Mungkin biar ini Pak, kalau konsumen tahu produk kita kan, misal konsumen membutuhkan gitu, jadi keinget gitu, oh ada produk ini. Ya. Saya appreciate deh, usaha kamu tuh bagus sekali. Saya tidak menolak, tidak menyalahkan, itu usaha yang sudah kamu lakukan tuh bagus sekali. Tapi ingat begini,
Ya. Ketika tadi saya awal cerita ada segmen pasar yang bermacam-macam. Pasar itu kompleks sekali. Luas sekali. Ya. Kemudian kamu mencoba membuat target. Kenapa kamu membuat target? Karena kamu merasa cocok apa yang akan kamu tuju dengan kemampuanmu untuk menuju. Jadi cocok antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang kita tawarkan. Ya. Wah, cocok nih aku sama dia gitu. Ya. Jadi kira-kira saya waktu itu juga gitu. Waktu itu saya SMA itu dapat pacar kebetulan anaknya dosen. Kalau bapak saya guru, ya. Wah, sudah naik derajat ini ya. Jadi dapat anaknya dosen, ya, dosen UNS waktu itu, ya. Bapak saya guru STM. Wah, jadi waktu saya pikir cocok dengan dia, nah, saya coba, wah ini cocok nih anaknya guru sama anaknya dosen, kira-kira gitu ya. SMA lo ini, setelah itu udah ganti-ganti terus, sudah dari SMA sampai kuliah itu udah ganti terus ya. Meskipun akhirnya saya punya istri, akhirnya juga anak dosen ya. Jadi kebetulan nasib saya memang apa, kebetulan SMA ketemu anak dosen, ketika menikah dapatnya anak dosen. Wah, cocok. Tapi tadi sebelum saya ketemu dengan istri saya cocok, jangan lupa bahwa ketika saya masuk ke pasar itu, ke pasar calon atau waktu pacar saya, itu yang masuk ke situ tuh bukan hanya saya. Kalau orang bilang itu apa ya, saingan ya atau kompetitor lah gitu ya. Betul nggak? Iya, Kamu Pak. kalau kamu masuk pasar itu kira-kira kamu sendirian atau bareng-bareng dengan yang lain? Ayo. Ada Ketika kamu kompetitornya, Pak. jadi kalau kamu mau masuk ke suatu target pasar, itu kamu tuh sendiri atau banyak orang yang punya target sama dengan kamu? Banyak, Pak. Banyak. Ya, banyak. Saya tuh pernah SMA apel, itu yang ngapelin 7 orang. Pernah saya ngalami itu. Ya, jadi itu betul-betul saya ngalami, wah saingan berat ini. Saya masih SMA, musuhnya itu mahasiswa, ada teman SMA, waduh, angel ini, angel tenan ya. Karena 7 orang ngapelin 1 orang. Ya. Namanya saya masih ingat saya ya. Namanya Tuti itu yang dituju. Jadi saya itu ngapain, waduh mati aku. Arti yang masuk target ke situ tuh bukan hanya satu, bukan hanya saya, tapi banyak ya. Nah, pertanyaan saya tadi adalah kenapa harus positioning? Supaya mudah diingat, supaya gampang dikenali, supaya ini. Yang pasti kamu harus membuat apa? Posisi yang berbeda di antara yang 7 tadi itu. Di antara 7 tadi saya gambarkan itu harus kamu punya ciri. Ya, cirinya terserah kamu punya identitas apa. Kendaraan misalnya. Wah, saya dulu waktu kalau saingan kendaraan kalah SMA saya punyanya cuma sepeda ya toh. Tadi ada cerita kan. Musuhnya motor, musuhnya mobil. Ya sudah, saya dari sisi kendaraan sudah kalah duluan. Apa mungkin saya bisa bersaing dengan mereka yang punya motor dan punya mobil? Nggak bisa. Saya harus punya positioning yang tersendiri. Jawabannya adalah, kenapa harus punya positioning? Karena kita itu berhadapan dengan banyak
produk yang sejenis dengan kita. Maka produk kita ini harus punya positioning tertentu. Harus apa positioning di sini artinya apa? Ayo, siapa bisa mengatakan, bisa menjawab. Positioning yang maksudnya di sini itu apa maksudnya? Strategi mungkin, Pak. Bukan. Ya, strategi itu bagian dari situ, tapi yang paling penting di situ untuk meraih target tadi, itu kita harus punya positioning. Itu artinya apa? Kita harus punya apa? Ciri khas atau keunikan, Pak. Keunggulan. Ya, keunggulan itu dibuktikan dengan apa? Ciri khas, keunikan, karakteristik, kelebihan. Ya apa kelebihanmu supaya menarik Tuti tadi loh saya itu contohkan ya. Itu masih ingat namanya Tuti saya masih ingat ya. Itu betul-betul harus gimana caranya memancing Tuti itu tertarik dengan kita dibanding yang lain. Karena yang lain sama punya karakteristik sendiri tadi. Kalau dari kendaraan ya yang punya mobil tentu yang paling menarik. Ya, karena sekali lagi dulu asumsi saya SMA itu cewek itu matre, kalau lihat mobil pasti seneng gitu ya, kalau lihat sepeda langsung nah kira-kira gitu ya. Jadi saya nggak mau mengandalkan sepeda saya, pakaian nggak mungkin begitu ya. Ya akhir cerita dari 7 orang tadi kesimpulannya apa? Saya kalah. ya saya harus akui karena saya nggak punya sesuatu yang lebih, nggak ada sesuatu yang istimewa, nggak ada sesuatu yang menonjol, nggak ada sesuatu yang lebih yang membuat Tuti tadi tertarik kepada saya. Karena dari segi apapun saya kalah. Pendidikan yang apel itu dulu ada anak UGM, ada anak UNS, saya SMA naik sepeda lagi ya sudah. Saya tersisih paling awal kira-kira gitu ya. Nah artinya apa? Target yang saya tuju tidak berhasil. Karena apa tadi? Saya nggak punya positioning lebih dibandingkan dengan pesaing yang lain. Jadi tidak hanya tadi Elisna ya supaya diingat, ada lagi yang supaya dekat. Nah supaya ingat dekat itu apa? Kata kuncinya adalah keunggulan dan itu dicerminkan melalui positioning yang tepat. Aku tuh beda dengan yang lain loh. Saya tuh lebih hebat dari yang lain loh. Itu positioning. Sama, semuanya targetnya sama. Tapi yang menang adalah yang punya positioning tepat. Ya, positioning tepat itu artinya ya memberikan daya tarik bagi konsumen karena punya keunggulan dibanding yang lain. Dengan mengatakan ini saya loh beda dengan yang lain. Jadi positioning untuk menunjukkan apa? Perbedaan atau keunggulan. Sehingga mudah diingat. Nah, arahnya ke situ. Tapi unsur utamanya adalah perbedaan atau keunggulan. Itulah yang disebut dengan apa? Positioning. Gimana? Penjelasan saya bisa diterima? Jadi positioning itu adalah ini loh. Nah, punya apa ini? Brand. Sehingga orang punya apa? Brand awareness. Menjadi sangat peduli. Karena apa? Karena punya brand tadi. Punya sesuatu.
Ya. Dan akhirnya menjadi apa? Terkesan karena punya image. Ya. Jadi ketika kamu memiliki once a brand has achieved a strong position, it can become difficult to reposition. Jadi kalau suatu ketika kamu punya sesuatu lebih dibandingkan yang lain sehingga kamu punya posisi yang kuat di mata konsumen, maka itu akan menjadi sulit untuk digantikan. Itu. Ya. Jadi harus punya brand image sehingga sulit untuk diganti yang lain. Ya. Sehingga kamu akan ditunggu, kamu akan dicari, kamu akan dipilih. Gimana? Apakah penjelasan saya jelas? Jelas, Pak. Makin mudah ya Jelas, Pak. membaca pasar itu kayak apa gitu ya. Jadi nggak ada keraguan-raguan untuk besok kamu jadi manajer itu misalnya ditugasi untuk membuat produk itu ya kamu ngerti apa yang harus dilakukan. Jadi itu kamu apa bisa menjadi sesuatu yang punya keunggulan apa? Posisi sehingga sulit digantikan oleh yang lain. Oke, jadi itu gambaran dasar yang kita ingin tunjukkan. Maka di sini selanjutnya kita lihat ya. Ini loh, market targeting strategi, targeting in different market environment, positioning, developing the positioning, dan menentukan posisi yang efektif. Jadi kamu besok kalau di kantor, kamu kerja terus punya positioning tertentu. Kamu harus punya ciri khas keunggulan sehingga dipilih. Saya dulu bekerja mulai tahun pertama itu udah langsung bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehebat mungkin. Ya. Sehingga orang mencari saya. Ya. Jadi saya dulu bekerja itu seperti itu. Saya bekerja maksimal, bekerja sebaik mungkin, bekerja dengan berpikir maju, memikirkan apa yang harus terjadi kemudian, terus eksplorasi kemampuan kita terus-menerus. Sehingga apa? Apapun yang dibutuhkan oleh perusahaan, kita menjadi orang nomor satu yang dicari. Ya. Jadi kalau ada kebutuhan kantor untuk ini, saya sudah menduga ini persis saya. Ya. Kalau ada kebutuhan ini, saya sudah menduga ini pasti saya. Ya. Karena saya waktu itu berpikir berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sehingga otomatis saya menjadi dicari. Saya dibutuhkan. Ya. Saya itu menjadi ketua STKPN itu waktu usia saya 40 tahun. Ya. Ya, waktu usia saya 40 tahun, masih muda saya. Ya. Karena saya sudah menjabat posisi apapun sebelum itu gitu. Ya. Jadi ketika tiba-tiba saya ditunjuk, diminta, ya saya harus siap. Ya. Akhirnya saya menjabat posisi ketua SDKPN itu pada usia yang masih muda.
Kalau sekarang kan rata-rata di atas 50 ya. Kalau saya dulu 40 tahun ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, kamu jadi orang yang tadi, orang itu nanti dalam berkarir kamu juga akan dipilih. Maka kamu harus punya positioning yang tepat untuk dipilih menjadi orang yang tepat. Oke ya, ini pesan saya saja. Jadi sejak meniti karir dari awal itu kira-kira perhatikan sikap atau cara membangun sikap kita supaya tepat dengan kebutuhan. Ya, oke. Jadi ini sehingga nanti kamu akan menjadi orang yang efektif. Gitu. Ya, oke. Ya, ini saya tidak cerita lama untuk poin ini. Ya. Nah ini loh, core dimension of market driven strategi. Dimensi kunci untuk memilih strategi market driven adalah memutuskan target yang akan kita pilih itu tepat dengan bagaimana kita memposisikan produk kita sehingga ketemu antara target pasar dengan positioning kita. Ya. Jadi kalau Anda bisa targeting dan positioning yang efektif, maka itu sangat penting untuk mendapatkan apa? Keunggulan prestasi superior yang berkelanjutan. Ya. Sustaining superior performance, kinerja hebat yang terus-menerus terjadi. Karena kamu merawat terus positioning itu. Jadi setiap kali peristiwa, kamu positioningkan produkmu tepat sesuai dengan target pasarmu. Terus kemudian kamu cari sehingga apa? Produkmu betul-betul meraih kinerja superior yang sustaining, yang terjaga, yang terawat, yang berkesinambungan. Jelas ya? Oke. Nah ini kalau kita lebih tepat lagi, pertama apa? Segmen. Kita memilih nilai-nilai yang bisa tawarkan. Cocok nggak dengan kemampuan kita tadi loh. Kita memilih tadi kan ya. Kita tuh cocok nggak? Kemampuan kita itu tepat nggak? Tadi saya udah bilang kan, saya itu harus tepat memilih karena kalau enggak tadi ketinggian targetnya, ya, nggak nyampe kita, ya. Tetapi carilah target yang tepat dengan kemampuan kita. Baru memilih target dan kemudian kita mencoba mencari posisi. Mencari posisi dalam rangka apa? Karena kita bukan hanya sendiri atau tunggal di pasar, tapi bersama dengan yang lain, dan kita harus berusaha mencari posisi yang tepat dibandingkan yang ditawarkan oleh yang lain. Yang lain mungkin cocok tuh yang lain. Ya. Sesuai positioning masing-masing. Gitu ya. Gimana? Jelas? Apakah ada komen? Gimana Raymond? Raymond? Ini cuma masang foto tok, tapi nggak ikut kuliah. Maaf Pak, jangan saya ngelek banget Pak. Ahmad? Kosan saya berisik Pak. Di mute. Iya. Sugianur, mana orangnya itu?
Kamu hanya kelihatan daun-daun tok. Gimana? Ada komen, pendapat, atau komentar, atau cukup jelas? Gimana Brigita? Makin bingung atau makin jelas? Jelas, Pak. Lebih terang gambarnya ya, jadi nggak ragu-ragu ya. Iya, Pak. Iya. Waitun gimana? Waitun tuh banyak senyum. Makin jelas. Jelas nggak Waitun? Jelas, Pak. Makin mudah ya membayangkan ya. Daisha, Sudah jelas, Pak. makin jelas atau makin bingung? Udah makin Eh? jelas, makin Pecah suaramu. Makin jelas atau makin bingung, Daisha? Halo, Daisha. Malah hilang. Sinyalnya mungkin, Pak. Oh, sinyal. Di mana Daisha itu, Waitun? Kalasan sepertinya, Pak. Oh, Daisha itu di Kalasan. Iya. Kalau Waitun di mana? Saya di Gunung Kidul, Pak. Oh, Gunung Kidul. Gunung Kidul lebih Pak, bagus. maaf tadi koneksinya ternyata baru jelek. Oh iya. Makanya hilang-hilang suaramu nggak jelas. Tapi gimana? Tadi ada komentar atau pertanyaan, Daisha? Udah lebih jelas sih, Pak, lebih spesifik dari sebelumnya kan mungkin saya cuma paham secara umum aja gitu. Jadi itu cara berpikir yang harus kamu miliki untuk membaca pasar ya. Jadi ketika membaca pasar itu lebih jelas, oh kita mau kemana, kita itu harus bagaimana. Enggak mudah karena memang, nah itu tadi, setiap langkah itu banyak sekali tantangannya, kesulitannya. Ya. Jadi saya tuh ngalami lah ya namanya apa kesulitan, tantangan, masalah itu nggak pernah berakhir sepanjang perjalanan karir saya dalam bekerja. Ya. Tantangannya itu ada saja, kesulitannya itu ada saja, masalahnya itu ada saja. Nggak akan berakhir. Udah. Ya. Ya untung saya masih bertahan lah sampai hari ini, masih hidup ya, di dalam kancah persaingan yang tidak henti-hentinya. Terus terang aja, selama saya hidup ya, terutama bekerja, berkarir, ya sampai hari ini itu nggak pernah berhenti dari yang namanya problematika, permasalahan. Jadi jangan berharap kalau kita nanti hidupnya itu mulus-mulus saja gitu ya. Hidupnya itu tenang-tenang saja. Tidak ya. Karena tantangan setiap periode itu terus terjadi, nggak pernah akan berhenti. Ya, ini catatan penting untuk kalian karena saya sudah mengalami semuanya. Ya, masa-masa berjuang, masa-masa sulit, masa-masa untuk bersaing, masa-masa untuk meraih kemenangan, mengalami kesulitan. Nah, itulah ya kenyataan yang terjadi. Jadi itu harus kamu sadari sejak sekarang, jangan dikira semuanya itu normal-normal saja. Enggak, semuanya akan berubah. Saya nggak bayangkan hidup seperti hari ini bisa Zoom dengan kalian tuh ya nggak membayangkan. Karena
dulu kuliah itu masih model-model tradisional, ketemu kita hampir tiap hari berinteraksi, bergaul. Sekarang ini saya ini cuman tahu di layar kaca ini aja, tapi ketemu kamu entah kapan saya nggak pernah bayangkan. Besok kalau katakan ujian sampai apa, ujian tesis pun mungkin ya lewat Zoom juga ya bisa jadi. Jadi rasanya kayak mimpi ya, rasanya kayak apa, nggak terbayangkan lah ya. Nah ini tantangan baru lagi ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Oke, itu pengantar saya. Sekarang gimana? Kelompok 2 sudah lengkap? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silakan kelompok 2 menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Ya, baik. Selamat sore, Profesor Dodi Aksoro. Selamat sore juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman berikan kepada kelompok kami. Yang pertama itu pertanyaan dari Yosua Ronaldo. Jadi di pertemuan kemarin kelompok kami diminta untuk menjelaskan kembali penelitian dari artikel yang menjadi bagian kami. Di artikel yang kelompok 2 itu kemarin disebutkan peneliti ingin meneliti orientasi pasar. Jadi lebih penting mana orientasi pasar, orientasi pesaing atau orientasi pelanggan di dalam sebuah pasar tertentu. Nah, itu dimoderasi oleh keempat hal. Yang pertama ekonomi suatu negara atau suatu wilayah. Yang kedua kondisi bisnis secara infrastruktur dan komunikasi. Yang ketiga sumber daya. Yang keempat tuntutan pelanggan. Jadi apakah orientasi yang di setiap wilayah itu kan pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, itu peneliti di artikel kami ingin menguji apakah di suatu wilayah yang berekonomi maju atau berekonomi rendah, daya beli rendah, itu lebih memilih ke orientasi pelanggan atau pesaing. Kenapa penting? Karena ketika kita sudah melakukan orientasi pesaing atau orientasi pelanggan, kita akan menciptakan sebuah strategi pasar atau strategi bisnis. Strategi bisnis itu yang akan mempengaruhi operasional suatu perusahaan atau organisasi. Jadi yang dimaksud itu orientasi yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi operasional dalam perusahaan. Jadi bukan kinerja secara performanya, tapi seperti kayak strategi pasar ke depannya atau strategi perusahaan ke depannya. Nah, seperti itu ya Mas Yosua, bisa jelas atau ada? Baik, terima kasih penjelasannya Mas Yosep. Oke. Kasih selanjutnya pertanyaan dari Elisa. Mbak Elisanya ada? Elisa Pracika. Elisma, Mas. Oh, Elisia ya? Ya. Elisma. Oh ya. Pertanyaannya, hasil artikel di tingkat negara maju orientasi lebih menguntungkan. Apakah dalam negara berkembang seperti di Indonesia, mengapa orientasi pelanggan diperlukan? Nah, di artikel kami disebutkan bahwa di negara-negara maju seperti di Eropa, itu berbanding 1/4 dari pendapatan di negara-negara seperti di Asia Tenggara atau di negara Asia seperti Cina, Indonesia, dan Brasil gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri nanti tetap disegmentasi lagi Mbak, seperti wilayahnya. Jadi kan pendapatan, jadi intinya itu tolak ukur. Tolak ukurnya itu apa? Daya beli. Ini daya beli di suatu wilayah di Indonesia kan beda-beda. Seperti di Jakarta, seperti di Jawa Timur atau Jawa Barat kan daya beli masyarakatnya beda-beda. Jadi enggak selalu melulu tentang negara maju dan negara berkembang. Jadi kita menilai dari
daya beli masyarakat suatu wilayah tersebut. Di orientasi pelanggan tetap diperlukan, tapi lebih diperlukan lagi di negara berkembang seperti kita ya orientasi terhadap pesaing. Karena lebih cenderung kita nanti akan berhadapan dengan persaingan harga atau persaingan antar produk dari pesaing. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pertanyaan dari Mbak Darul Nurjana, yaitu pertanyaannya, berdasarkan penjelasan artikel tersebut, menurut kelompok 2, mana yang lebih tepat memulai sebuah bisnis yang 2 dimensi dan masih bersifat statis. Misalkan masih menggunakan gambar kartun. Kemudian secara tingkat kecerdasan si avatar ini itu juga masih rendah. Misalnya pada avatar ini itu komunikasinya itu masih sesuai dengan naskah atau skrip yang telah terprogram oleh komputer. Kemudian yang kedua itu avatar superficial avatar. Jadi pada avatar ini itu dicirikan secara penampilannya avatar ini sudah realistis, jadi sudah hampir mirip seperti manusia, di mana pada avatar ini itu sudah menggunakan bentuk yang 3 dimensi serta bersifat dinamis. Tetapi tingkat kecerdasan avatar ini itu masih rendah karena hanya mampu menawarkan jawaban yang terprogram untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Kemungkinan akan menghasilkan, jadi si avatar ini itu kemungkinan akan menghasilkan diskonfirmasi negatif bagi si pelanggan, karena jadi kan secara penampilan ini avatarnya sudah lebih baik dari avatar sebelumnya, namun secara tingkat kecerdasan si avatar ini itu masih rendah, jadi pelanggan itu berekspektasi ketika penampilannya itu sudah baik daripada sebelumnya, maka si kecerdasan si avatar ini akan lebih baik seperti manusia. Jadi akan menimbulkan diskonfirmasi yang negatif. Yang berikutnya adalah avatar jenis intelligent unrealistic avatar. Avatar ini itu dicirikan dengan secara tingkat kecerdasannya, avatar ini sudah seperti manusia, tetapi tidak memiliki penampilan yang realistik karena pada avatar ini itu masih menggunakan gambar kartun. Kemudian dari avatar ini itu juga dapat menghasilkan kepuasan pelanggan karena secara penampilan kan avatar ini sudah karena penampilan avatar yang tidak realistik ini kan akan menurunkan ekspektasi awal si pelanggan terhadap kecerdasan si avatar tersebut. Kemudian untuk berikutnya adalah digital human avatar atau avatar yang telah mengalami perkembangan yang baik. Jadi avatar ini itu dicirikan dengan secara penampilan avatar ini lebih realistik. Artinya pada avatar ini itu penampilannya sudah mirip seperti manusia dan sudah berbentuk 3 dimensi serta bersifat dinamis. Jadi avatar ini juga memiliki tingkat kecerdasan secara kognitif maupun emosionalnya yang sudah baik. Kemudian kesesuaian penampilan dan kecerdasan yang realistik ini dapat meningkatkan pengalaman si pelanggan. Next. Selanjutnya adalah insight and proposition derived from academic literature. Jadi berdasarkan artikel ini dijelaskan bahwa pelanggan itu berekspektasi jika penampilan si avatar ini lebih realistik seperti manusia, maka ia berharap perilaku si avatar ini juga akan sama seperti manusia. Dengan demikian muncullah proposisi 1, di mana ketika bentuk realisme avatar ini meningkat, demikian juga harapan pelanggan untuk realisme perilakunya juga akan meningkat. Kemudian pada contoh avatar Amelia, pada jenis avatar
superficial yang telah dijelaskan sebelumnya, itu menunjukkan si avatar tersebut memiliki kemampuan kecerdasan yang terbatas dalam memberikan saran khusus untuk transaksi berisiko tinggi, misalnya pada transaksi pembelian saham, terbukti sangat mengecewakan. Secara penampilan realistik yang hampir seperti manusia tersebut mungkin telah menyebabkan pelanggan itu mengembangkan ekspektasi perilaku yang tinggi pada avatar si Amelia tersebut, sehingga menimbulkan diskonfirmasi yang negatif. Oleh karena itu, penelitian itu mengharapkan efek asimetris dari bentuk avatar yang tidak selaras dengan realisme perilaku. Dengan demikian muncullah proposisi 2 yang di mana perbedaan antara bentuk avatar dan realisme perilaku memiliki efek asimetris, sehingga pelanggan itu mengalami diskonfirmasi negatif ketika realisme perilaku avatar lebih besar dari realisme bentuknya. Next. Kemudian adalah mediation mechanism of avatar effect on performance. Jadi beberapa aliran peneliti itu menunjukkan bahwa avatar itu mempengaruhi hasil kinerja ketika tingkat realisme bentuk avatar dan realisme perilaku itu selaras. Harapan perilaku pelanggan cenderung dikonfirmasi. Konfirmasi sederhana ini bersama dengan ekspektasi perilaku awal yang tinggi yang disebabkan oleh realisme bentuk mungkin memiliki efek adiktif yang kuat positif pada hasil kinerja seperti kemungkinan pembelian pelanggan. Peneliti berharap avatar yang selaras dalam bentuk dan realisme perilaku dapat mempengaruhi hasil kinerja pelanggan melalui ketiga jenis tanggapan mediasi seperti kognitif, afektif, dan sosial. Namun, ketika tingkat bentuk dan realisme perilaku itu tidak sesuai atau tidak selaras, hasilnya mungkin akan didimensi melalui hasilnya akan dimediasi melalui respon yang berbeda, sehingga muncullah proposisi 3 dan 4, di mana proposisi 3 ini menjelaskan ketika realisme bentuk avatar itu melebihi realisme perilakunya, ia memiliki efek positif pada kinerja, misalnya kemungkinan pembelian melalui A. Tanggapan afektif pelanggan, tetapi juga dapat memberikan efek negatif pada hasil kinerja melalui A. Kognitif, B. Pelanggan, dan C. Tanggapan sosial. Kemudian pada proposisi 4 ini menjelaskan ketika realisme perilaku avatar itu melebihi realisme bentuknya, ia dapat memberikan efek positif pada hasil kinerja, misalnya kemungkinan pembelian melalui A. Kognitif, dan B. Tanggapan sosial pelanggan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian di sini ada business practices. Banyak perusahaan mengadopsi avatar untuk memanusiakan merek mereka dengan sentuhan manusia yang dapat diskalakan. Tetapi manajer tidak memiliki panduan tentang cara mendesain avatar ini untuk memastikan efektivitasnya menurut dari penelitian Bradbury 2018 dan Waller 2019. Nah, di bagian ini kami menggunakan contoh bisnis untuk mengilustrasikan kategori avatar dari taksonomi yang sudah dijelaskan pada gambar 2 yang dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Darul. Kemudian penelitian ini menghasilkan wawasan teoritis dan implikasi manajerial, di mana wawasan teoritis itu ada 4. Yang pertama ada simplistic avatar, kedua ada superficial avatar, yang ketiga ada intelligent unrealistic avatar, dan yang keempat digital human avatar. Sebelumnya memang sudah dijelaskan oleh rekan saya dan kemudian akan dirinci lagi di bagian sini. Yang pertama ada simplistic avatar atau avatar sederhana. Jadi manfaat nyata menggunakan avatar ini adalah peningkatan efisiensi perusahaan dan layanan pelanggan yang dapat diskalakan. Contohnya itu ada avatar kartun dari Inkbank yang diberi nama Mary, menjawab pertanyaan umum tentang kartu debit dan kredit dengan informasi dan solusi yang telah diprogram sebelumnya. Nah, di Pengadilan Tinggi Los Angeles ada juga avatar kartun animasi namanya Gina yang berbicara dalam berbagai bahasa dan berhasil menangani 1,2 juta kutipan lalu lintas baru per tahunnya. Ada juga dari perusahaan startup bernama 20 Beyond telah memperkenalkan avatar penjualan kartun animasi yang bernamanya Millie yang dapat memahami dan menjawab pertanyaan sederhana sambil mempresentasikan berbagai produk. Dan tampaknya hal itu tuh cukup efektif dalam mempromosikan barang-barang dengan harga murah,
Contohnya produk yang mereka jual itu kacamata hitam. Sehingga oleh karena itu si simplistic avatar atau avatar sederhana ini tampaknya paling efektif dan tampak efektif dalam menyediakan opsi yang mudah dan nyaman untuk menyelesaikan tugas yang cepat dan spesifik. Misalnya hanya untuk bertanya mengenai informasi atau pembelian online yang murah. Karena resiko yang terlibat itu relatif kecil. Kemudian yang kedua ada superficial avatar. Nah, penggunaan avatar superficial dalam berbagai industri menunjukkan hasil yang lebih beragam. Contoh keberhasilannya itu dari Amy dari HIBC Hong Kong. Dia avatar fotorealistik yang menangani pertanyaan pelanggan rutin yang mirip dengan Mary dari Ingbank sebelumnya, yang sudah disebutkan. Dan avatar itu diterima dengan baik oleh pelanggan. Nah, avatar 3D yang terlihat sangat realistis, yaitu Cora dari NatWest Bank di Inggris, dapat menjawab 200 pertanyaan sederhana dan dasar seperti cara membuka rekening atau menyelesaikan aplikasi hipotek. Nah, kemudian di industri asuransi ada avatar Lemonade Insurance, yaitu Mayat dan Progressive Flow. Keduanya itu sangat mirip seperti manusia karena mengenai 3D, avatar 3D tadi yang sudah dijelaskan, dan diprogram untuk memberikan informasi khusus, kategori, dan menangani transaksi sederhana seperti mengarahkan pelanggan dan memberikan penawaran online. Tapi kekurangan dari si avatar superficial ini, dia itu kurang efektif, sehingga contohnya itu Bank Swedia dari Nordnet itu dia menghentikan avatar ini, yaitu yang bernama Amelia, yang walaupun tampak realistis secara penampilan, tapi terbukti memberikan kegagalan dalam memberikan saran pembelian saham yang cerdas. Nah, contoh lainnya itu dari IKEA, keputusan untuk menghilangkan avatarnya yang bernama Anna berasal dari pengakuan bahwa penampilan antropomorfiknya yang realistis menyebabkan pertanyaan pelanggan yang kompleks yang membutuhkan tanggapan di luar rangkaian yang telah ditentukan yang tersedia dalam pemrograman avatar. Jadi di IKEA itu ada avatar yang kayak penampilannya juga bagus, tapi saat ditanya mengenai informasi-informasi yang kompleks itu belum bisa menjawab karena di luar dari pertanyaan yang sudah diprogram oleh si pemrogramer itu. Sehingga secara keseluruhan avatar ini dapat menghibur pelanggan sambil meningkatkan efisiensi dalam transaksi berisiko rendah. Tetapi mereka dapat menghasilkan efek yang merugikan bagi yang mencari transaksi risikonya tinggi. Kemudian yang ketiga ada intelligent unrealistic avatar atau avatar yang cerdas tapi tidak realistis secara penampilan. Nah, jenis avatar ini relatif jarang, tetapi secara garis besar dia tuh berhasil. Contohnya avatar dari Korea telah efektif dalam menampilkan penjualan rumah yang dijual secara virtual yang namanya Ellie. Kemudian ada Ellie, avatar terapis yang telah berguna dalam mendeteksi gejala PTSD dan depresi pada veteran militer. Nah, dengan kecerdasan yang luar biasa itu, yang hampir seperti manusia, si Ellie ini dapat terlibat dalam konteks yang sesuai, otonom komunikasi percakapan, dan membangun hubungan yang baik secara gerak halus, suportif, dan simpatik saat mendengarkan cerita sensitif seorang veteran. Nah, menurut dari penelitian sebelumnya itu diungkapkan bahwa veteran militer itu mengungkapkan lebih banyak menceritakan gejala PTSD-nya itu ke si avatar ini dibandingkan si terapis manusia karena dianggap avatar ini tidak memiliki emosi yang maksudnya si avatar ini terlihat penampilannya itu cerdas, terlihat bagus, tapi efektif juga dalam menangani mengenai emosional dan dianggap bahwa informasi pribadi itu yang sensitif itu tidak akan dibocorkan. Beda dengan kalau kita bercerita sama orang kayak gitu. Kemudian ada digital human avatar atau avatar manusia digital. Dengan teknologi digital dan komputasi yang canggih pada saat ini, perusahaan avatar perintis itu seperti Soul Machine membuat terobosan baru untuk avatar manusia digital dalam aplikasi pemasaran. Contohnya dari aplikasi yang ditawarkan dari perawatan kulit SK2 yang menggunakan avatar yang tampak dan berperilaku sangat realistis yang bernama Yumi.
Nah, yang itu Yumi itu otak digitalnya itu didukung dengan AI yang memungkinkan kecerdasan kognitif dan emosional tingkat lanjut. Jadi lebih advance daripada avatar-avatar sebelumnya. Nah, si Yumi ini dapat mengenali gerakan dan fitur pengguna seperti warna mata, berkomunikasi melalui ucapan atau teks, dan memberikan tips khusus dan saran kecantikan yang kredibel dan sangat personal. Kemudian avatar manusia digital lainnya yang meniru Daniel Colt, Kepala Ekonom Bank Investasi UBS, itu salah satu contohnya juga, yang mana dapat memperkirakan data keuangan dan memberikan saran investasi kepada pelanggan yang kaya. Secara keseluruhan, avatar manusia digital ini tampaknya paling efektif untuk membangun hubungan pelanggan jangka panjang dalam konteksnya menampilkan kompleksitas atau risiko substansial. Contohnya investasi keuangan, di mana pengguna akan memprioritaskan layanan yang realistis dan dapat dipercaya, serta dapat dipersonalisasi. Next. Kemudian ada insight and proposition derived from business practices. Pengamatan dari praktik bisnis menunjukkan bahwa efektivitas avatar mungkin sangat bergantung pada tingkat ketidakpastian yang dirasakan pengalaman pengguna selama interaksi mereka dengan avatar. Ketidakpastian ini mungkin timbul dari faktor kontekstual seperti risiko fungsional, risiko keuangan, atau harga. Nah, risiko fungsional ini mengacu pada kekhawatiran bahwa produk atau jasanya nanti mungkin tidak memenuhi harapan kinerjanya. Jadi apa yang diekspektasikan dengan kinerja aslinya itu bakal berbeda. Nah, terlepas dari harga pembelian karena keputusan yang buruk. Selain itu, sebagai pembelian harga meningkat, kebutuhan akan informasi tentang kualitas produk atau layanan juga menjadi lebih penting untuk mengelola risiko yang dirasakan. Sehingga secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa ketika pelanggan merasakan ketidakpastian yang lebih besar, mereka akan mengembangkan harapan yang tinggi bahwa avatar yang menawarkan penampilan yang realistis juga akan memiliki tingkat realisme perilaku yang sebanding, karena mereka mengandalkan keinformatifan avatar dan kemampuan untuk memberikan saran yang dipersonalisasi untuk mengurangi risiko yang dirasakan terkait dengan pembelian. Next. Hal itu dari dasar tersebut muncullah proposition 5, yaitu efek positif dan realisme bentuk avatar pada ekspektasi realisme perilaku pelanggan lebih kuat ketika A, risiko fungsional lebih tinggi, B, risiko keuangan lebih tinggi, dan C, produk lebih mahal. Kemudian penelitian sebelumnya mengemukakan juga bahwa ketika realisme bentuk melebihi realisme perilaku, avatar dapat memiliki efek positif melalui respon afektifnya dan negatif melalui respon kognitifnya pada hasil kinerjanya nanti. Nah, efek yang dimediasi ini juga mungkin dimoderasi oleh ketidakpastian yang dirasakan oleh si konsumen. Sehingga ketidakpastian yang dirasakan itu tinggi, nilai hiburan avatar mungkin menjadi kurang penting bagi konsumen, karena avatar yang menghibur itu atau penampilan si avatar yang bagus itu nggak dapat mengatasi resiko yang dirasakan terkait dengan pembelian si konsumen, sehingga muncullah diskonfirmasi negatif yang disebabkan kurangnya kompetensi perilaku avatar. Nah, hal itu akan merugikan tanggapan kognitif dan sosial konsumen yang mengakibatkan hasil kinerja yang semakin lemah. Contohnya itu penampilan Amelia Nordat yang sangat realistis, tetapi tidak dapat mengimbangi kompetensinya. Jadi avatarnya itu penampilannya bagus, tapi secara kecerdasannya masih kurang, sehingga dari gagasan tersebut muncullah proposisi 6 dan proposisi 7. Proposisi 6, ketika realisme bentuk avatar melebihi realisme perilakunya, efek positifnya pada respon afektif pelanggan akan melemah jika yang pertama, risiko fungsional lebih tinggi, kedua, risiko finansial lebih tinggi, dan yang ketiga, produk lebih mahal. Kemudian proposisi 7, ketika realisme bentuk avatar melebihi realisme perilakunya, efek negatifnya pada respon kognitif dan sosial pelanggan diperkuat jika yang pertama risiko fungsional lebih tinggi, kedua risiko finansial lebih tinggi, dan yang ketiga produk lebih mahal. Next. Kemudian sebaliknya, ketika realisme perilaku avatar melebihi realisme bentuknya, itu mungkin memiliki efek positif yang lebih kuat pada hasil kinerja pelanggan di bawah ketidakpastian yang dirasakan konsumen itu tinggi. Hal ini karena realisme bentuk avatar dapat menyebabkan diskonfirmasi positif mengenai kompetensi perilakunya yang dapat meyakinkan pelanggan tentang kegunaan informasi dan layanan yang dipersonalisasi yang disediakan oleh avatar, sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam keputusan pembelian berisiko. Nah, hal ini itu menciptakan gagasan untuk proposisi ke-8, yaitu
ketika realisme perilaku avatar melebihi realisme bentuknya, efek positifnya pada respon kognitif dan sosial pelanggan lebih kuat jika A. Risiko fungsional lebih tinggi, B. Risiko finansial lebih tinggi, dan C. Produk lebih mahal, serta yang D. Risiko privasi lebih tinggi. Kemudian karena avatar juga semakin banyak digunakan di aplikasi seluler, contohnya kayak Inbank tadi, ada Flow Progressive juga, dan Fatima Bank dari Bank ABC itu pilihan perangkat seluler atau tetap sebagai platform di mana perusahaan memutuskan untuk memberikan avatar juga mungkin relevan dibandingkan dengan perangkat tetap, contohnya itu kayak komputer. Perangkat seluler memang sangat menghibur karena teknologi informasinya itu banyak yang disediakan, kayak ada bisa video game, bisa juga jadi pemutar lagu atau MP3. Itu telah memasuki ke perangkat portable. Nah, konsumen itu diketahui lebih banyak menghabiskan waktu secara online itu menggunakan perangkat seluler dibandingkan perangkat tetap seperti desktop atau komputer. Dengan demikian, avatar itu yang menghibur dan mampu membangun hubungan sosial yang dipersonalisasi dengan pelanggan mungkin sangat efektif di perangkat seluler. Oleh gagasan itu muncullah proposisi 9 dan 10. Proposisi 9 yaitu ketika realisme bentuk meningkat, relatif terhadap realisme perilaku penggunaan perangkat seluler apabila dibandingkan dengan perangkat tetap, memperkuat efek positif avatar pada respon afektif pelanggan. Proposisi 10 yaitu ketika realisme perilaku meningkat, relatif terhadap realisme bentuk penggunaan perangkat seluler yang dibandingkan dengan perangkat tetap, memperkuat efek positif avatar pada respon sosial pelanggan. Dan yang terakhir akhirnya efek tanggapan kognitif afektif dan sosial pelanggan tadi itu pada hasil kinerjanya itu mungkin bergantung pada fase hubungan konsumen yang mengacu pada lintasan relasional dan pertukaran pelanggan dan penjualnya. Sehingga selama interaksi konsumen dengan avatar itu terdapat 3 fase hubungan yang sangat penting, yaitu ada eksplorasi, pengembangan, dan kedewasaan. Nah, dari gagasan tersebut itu, dalam tahap ini desain avatar harus memungkinkan kompetensi perilaku, sehingga avatar dapat memberikan informasi yang akurat, spesifik secara ditugaskan dan disesuaikan daripada berfokus pada perancangan avatar yang hanya menampilkan penampilan yang menarik atau menarik secara sosial saja. Nah, hal itu melibatkan dan memenuhi pengalaman sosial dapat membantu pelanggan mengembangkan komitmen jangka panjang kepada perusahaan, yaitu diskonfirmasi positif tentang kemampuan avatar untuk memperdalam ikatan sosial, mungkin terbukti sangat efektif, sehingga muncullah proposisi 11, yaitu efek tanggapan kognitif, afektif, dan sosial pelanggan pada hasil kinerja dimoderasi oleh fase hubungan. Sehingga A, efek respon kognitif diperkuat dalam fase eksplorasi, tetapi ditekan dalam fase pengembangan dan kedewasaan. B, efek respon afektif ditingkatkan pada fase kedewasaan, tetapi ditekan dalam fase eksplorasi dan pengembangan. Dan C, efek respon sosial diperkuat dalam fase membangun, tetapi melemah dalam fase eksplorasi dan kedewasaan. Next. Ada Integrated Framework of Avatar Performance. Untuk mensintesis wawasan ini, kami menawarkan kerangka kerja kinerja avatar yang terintegrasi dari gambar 3 yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Dengan kerangka kerja ini, kami bekerja untuk memajukan pemikiran di area pemasaran kontemporer yang sedang berkembang ini dengan mengintegrasikan 3 mekanisme mediasi, yaitu respon kognitif, afektif, dan sosial pelanggan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bersama dengan moderator yang digerakkan oleh teori untuk menguji teori serta menawarkan implikasi manajerial. Next. Ini gambar yang tadi dijelaskan di sebelumnya, itu Manager Implication and Research Direction of Avatar-Based Marketing. Jadi, analisis integratif ini penelitian akademis dan praktik bisnis itu menghasilkan implikasi praktik dan arahan penelitian untuk pemasaran berbasis avatar yang dikelompokkan dalam beberapa bidang, yaitu kapan harus menerapkan avatar, realisme bentuk avatar, avatar realisme perilaku, penjelasan realisme perilaku, dan efek kontingensi avatar tersebut. Nah, kemudian setelah mengkonfirmasi bahwa avatar harus diimplementasikan, perusahaan harus menentukan desain tampilan avatar dengan pengakuan yang jelas bahwa realisme bentuknya adalah pedang bermata dua, di mana satu sisi itu penampilan itu yang lebih realistis itu menarik bagi konsumen, tapi perlu juga diimbangi di satu sisi lain dengan kecerdasan atau kognitifnya si avatar tersebut, sehingga nanti akan menghasilkan diskonfirmasi positif. Jika kompetensi perilaku avatar kurang dari harapan pelanggan, nantinya justru malah akan memberikan diskonfirmasi negatif dan menurunkan kepuasan pelanggan. Kemudian akhirnya selain mempertimbangkan faktor ketidakpastian dan pilihan saluran media,
upaya desain harus mempertimbangkan fase hubungan pelanggan karena efek relatif dari tanggapan kognitif, afektif, dan sosial pelanggan berbeda di setiap tahap hubungan seperti yang dijelaskan oleh sebelumnya. Sekian penjelasan ada managerial implication ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siva. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu arahan penelitian. Proposisi dari kerangka konseptual ini memberikan peluang untuk penelitian empiris yang dapat diuji menggunakan metode yang berbeda, seperti peneliti dapat berkolaborasi dengan perusahaan desain avatar untuk memanipulasi bentuk dan realisme perilaku dalam eksperimen. Kemudian, tes moderasi juga dapat dilakukan dengan eksperimen lab yang dapat memungkinkan manipulasi faktor ketidakpastian. Nah, contohnya itu seperti resiko, harga, dan juga privasi. Di sini terdapat implikasi manajemen dan juga arah untuk penelitian di masa yang akan datang. Keputusan penyebaran avatar. Implikasinya yang pertama yaitu avatar dapat digunakan untuk memanusiakan merek dengan scalable dan juga responsif 24/7. Nah, tadi udah dijelaskan memanusiakan merek itu seperti apa. Di sini contohnya itu ketika konsumen bertanya melalui media sosial, nah avatar ini akan memberikan jawaban layaknya jawaban dari teman, bukan jawaban yang sudah disetting dari komputer yang jawabannya itu kaku-kaku. Kemudian implikasi selanjutnya, avatar dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan membangun hubungan melalui emosional koneksi, personalisasi, dan konsistensi layanan. Implikasi selanjutnya, avatar dapat digunakan ketika skala persyaratan layanan dan pertanyaan pelanggan membanjiri karyawan perusahaan. Nah, seperti keuangan atau layanan telekomunikasi. Dengan adanya avatar ini, karyawan sangat dibantu karena dapat menggunakan waktunya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks lainnya. Di sini terdapat arahan untuk penelitian di masa yang akan datang. Itu bagaimana kolaborasi antara avatar dengan manusia dapat dioptimalkan, dan juga apabila pelanggan memenuhi masalah dengan avatar, itu jalan keluarnya apa yang paling efektif. Selanjutnya, keputusan realisme bentuk avatar. Implikasinya penampilan yang lebih manusiawi itu lebih menarik bagi konsumen. Dikarenakan dapat meningkatkan ekspektasi konsumen itu terhadap kompetensi perilaku avatar. Kemudian realisme bentuk avatar itu tidak boleh melebihi tingkat kompetensinya, tidak boleh melebihi tingkat kompetensi perilakunya untuk menghindari pengalaman pelanggan yang tidak menguntungkan. Nah, untuk arahan penelitian masa depannya, ada dimensi dan bentuk avatar mana yang memiliki dampak terbesar bagi konsumen. Selanjutnya, keputusan realisme perilaku avatar. Implikasi yang pertama yaitu dalam hal keterbatasan anggaran, lebih banyak sumber daya yang harus dialokasikan oleh perusahaan nih. Nah, perusahaan ini lebih banyak mengalokasikan sumber dayanya untuk meningkatkan kompetensi perilaku avatar atau kecerdasan avatar dibandingkan meningkatkan tampilan visualnya. Selanjutnya, semakin tinggi kompetensi perilaku avatar itu terhadap penampilannya, maka semakin baik pengalaman kognitif dan sosial pelanggan karena diskonfirmasinya positif. Dan kompetensi perilaku tingkat tinggi dapat menghasilkan efek negatif ketika avatar juga memiliki efek yang sangat realistis. Untuk arahan penelitian masa depannya, yaitu apa peran kecerdasan emosional avatar relatif terhadap kemampuan kognitifnya dalam membentuk harapan pelanggan dan pengalaman keseluruhan. Next-nya, keputusan selanjutnya yaitu keputusan bentuk realisme perilaku penyelarasan. Realisme bentuk tinggi itu induksi harapan realisme perilaku yang tinggi, yang kemudian akan dikonfirmasi. Dan juga sifat aditif dari realisme perilaku yang diharapkan tinggi dan konfirmasi selanjutnya menghasilkan pengalaman pelanggan yang memuaskan dengan avatar. Nah,
arah untuk penelitian masa depannya itu, yang penting itu kapan influencer virtual avatar seperti Lil Miquela itu lebih efektif daripada endorser manusia dalam promosi merek. Untuk penjelasan Lil Miquela akan dijelaskan di slide selanjutnya. Keputusan selanjutnya yaitu efek kontingensi avatar. Implikasinya harapannya itu konsumen yang merasakan adanya ketidakpastian bahwa penampilan antropomorfik avatar itu akan mencerminkan perbandingan tingkat kompetensi perilaku. Dan juga realisme perilaku harus memperhitungkan bobotnya yang lebih dalam keputusan desain avatar daripada realisme bentuk. Yang sudah dijelaskan tadi, terutama ketika ketidakpastian yang dirasakan pelanggan itu tinggi. Jadi kalau misalnya pelanggan merasakan ketidakpastian yang lebih tinggi, itu realisme perilaku tuh harus lebih memperhitungkan bobotnya dibandingkan dari bentuknya. Selanjutnya, penggunaan perangkat seluler seperti smartphone dibandingkan dengan perangkat tetap atau desktop itu dapat meningkatkan dampak avatar pada pengalaman efektif dan sosial konsumen. Dan desain avatar juga harus memperhitungkan fase hubungan konsumen. Selama fase eksplorasi, realisme perilaku avatar itu harus fokus pada penyediaan pengalaman kognitif yang terbaik. Di sini ada arahan-arahan untuk penelitian masa yang akan datang, yaitu salah satunya bagaimana strategi segmentasi pelanggannya, seperti psikografisnya, manfaat yang dicari, untuk menginformasikan desain avatar yang lebih efektif. Kemudian di sini ada jenis avatar. Jenis avatar lain yang semakin populer sekarang itu adalah avatar diri pelanggan. Nah, dibuat dengan teknologi model virtual. Untuk menginformasikan penelitian ke dalam aplikasi ini, tipologi yang peneliti kembangkan itu perlu dimodifikasi untuk mencerminkan karakteristik unik dari avatar diri. Nah, contohnya itu kemiripan dengan diri sendiri. Contoh merek dari desainernya itu Gucci. Nah, Gucci ini telah berhasil melibatkan pelanggannya untuk mendandani diri mereka sendiri, jadi ada misalnya saya itu sebagai pelanggan consumer dari Gucci. Nah, saya diberikan avatarnya, kemudian saya dapat mendandani diri saya sendiri dengan barang-barang atau produk-produk yang bermerek. Selanjutnya, merek juga telah beralih ke influencer virtual atau 3D, kepribadian yang dihasilkan komputer. Nah, atau sebagai tambahan dari influencer manusia untuk kampanye pemasaran online. Nah, di sini contohnya itu adalah ini, Lil Miquela. Jadi didukung oleh artificial intelligence yang canggih, avatar ini dapat menarik followers yang signifikan di media sosial. Nah, contohnya itu Lil Miquela yang memiliki 3 juta followers. Jadi teman-teman bisa cek di Instagram itu Lil Miquela. Dia ini sebenarnya robot yang dibekali oleh artificial intelligence. Lil Miquela juga dikenal sebagai virtual celebrities. Nah, Lil Miquela ini mendukung merek Prada dan juga Calvin Klein, atau disebut atau bisa juga disebut Miquela ini sebagian dari kampanye pemasaran online. Selain itu juga, Miquela ini aktif dalam membalas komentar di media sosial. Jadi bukan cuma sekedar posting-posting aja, tapi misalkan ada followersnya yang bertanya atau berkomentar, dia juga aktif untuk membalasnya. Selanjutnya, strategi penargetan berbasis avatar ini dapat digunakan untuk memprediksi pelanggan mana yang paling baik dilayani oleh jenis avatar tertentu. Jadi kan avatar ada klasifikasinya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu peningkatan pesat dalam penggunaan avatar ini telah didorong oleh 2 faktor utama. Yang pertama, kemajuan teknologi digital. Yang kedua yaitu meningkatnya ketergantungan pada pengalaman online di antara konsumen dan juga perusahaan. Penggunaan avatar juga dari tahun ke tahunnya itu diperkirakan tumbuh sebesar 35%. Definisi avatar yang diusulkan sebagai entitas digital dengan tampilan antropomorfik dikendalikan oleh manusia atau perangkat lunak dengan kemampuan untuk berinteraksi.
Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Profesor Dodi. Oke. Wah, kelompok 3 luar biasa. Presentasinya lengkap dan menyeluruh. Ya. Saya apresiasi terhadap usaha kelompok 3 untuk presentasi tentang materi yang juga baru, yang tentunya penuh dengan banyak hal yang masih perlu dipelajari. Ya, itu tadi gambaran tentang perkembangan sejauh ini yang telah terjadi, ya, tentang avatar, tetapi ternyata sudah merambah cukup jauh dalam berbagai teknologi pemasaran yang sekarang sedang berjalan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Oke. Waktu yang tersedia masih ada untuk kesempatan pertanyaan. Silakan bertanya. Ada yang bertanya, sebutkan nama kelompoknya. Kelompok 6, Pak, Waitun. Kelompok 6, Waitun. Berikutnya siapa? Kelompok 1, Pak, Eko, Pak. Dan kelompok, tadi Waitun kelompok berapa? 6 ya? Iya, Pak, kelompok 6. Kelompok 6, terus kelompok berapa? Kelompok 1, Pak, Eko. Kelompok 1 dulu siapa? Eko, Pak. Eko. Terus? Kelompok 6, Pak, Siska. Kelompok 5, Pak. Kelompok 6. Oke, kelompok 6, Siska dulu. Siska Novi ya. Iya, Pak. Berikutnya siapa lagi? Kelompok 4 Andrian, Pak. Kelompok 4 siapa? Andrian, Pak. Andrian. Terus kelompok lain? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5 siapa? Daisya. Daisya. Iya. Oke. Terus kelompok berikutnya siapa? Kelompok 2, Pak. 2 siapa namanya? Joseph, Pak. Joseph. Pada lagi? Kelompok berapa? 4, Pak. Nama? Sugianur, Muhammad Sugianur. Sugianur. Ada lagi? Masih ada enggak? Enggak ada? Oke. Kita mulai dari penanya pertama. Silakan. Baik, Pak. Saya ini kan artikel ini membahas mengenai kemajuan teknologi seperti perusahaan itu menggunakan avatar. Nah, apakah produk yang ditawarkan avatar ini dapat memiliki efektif targeting and positioning seperti materi yang dibahas sebelumnya? Padahal tadi sempat dijelaskan oleh Mbak Darul, perusahaan yang menggunakan avatar ini juga memiliki keterbatasan melakukan transaksi, khususnya transaksi yang beresiko tinggi. Gitu. Terima kasih. Pelan-pelan. Ya, dicatat kelompok 3. Gimana kelompok 3? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Nanti tertangkap ya? untuk yang bertanya boleh untuk ditulis lagi di kolom chat biar makin jelas. Oke, silakan Waitun. Permintaan Brigita untuk menulis pertanyaan dalam chat supaya jelas tertangkap ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mohon izin, Pak. Ya, saya izin bertanya kelompok Mbak Brigita dan kawan-kawan. Tadi kan saya melihat ada efek adiktif dari avatar terhadap konsumen ya kan. Tujuan dari avatar ini untuk memanusiakan merek. Kemudian
yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh kira-kira kalau kita melihat ke depan efek dari avatar tersebut terhadap suatu produk untuk bertahan? Terima kasih. Ini memang patut dipertanyakan banyak hal, karena apa? Ini merupakan sesuatu yang baru. Jadi ya pertanyaan yang muncul saya kira wajar-wajar saja, dan mestinya muncul banyak pertanyaan gitu ya. Oke, pertanyaan Eko sudah dicatat kelompok 3? Sudah, Pak. Sudah. Oke, pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih saya ya Pak Dodi. Ya, monggo Siska. Tadi kan sepenangkapan saya dijelaskan avatar itu adalah teknologi ya yang digunakan untuk dalam pelayanan konsumen dan lain sebagainya. Nah, ya mungkin memang kemajuan teknologi itu semakin lama akan semakin terus berkembang. Namun itu kan tadi avatar kebanyakan diterapkan atau diimplementasikan itu kan di luar negeri. Tapi apabila ditarik ke Indonesia, apakah menurut kelompok saudara, apakah penggunaan strategi avatar ini bijak untuk dilakukan melihat situasi di Indonesia kan lapangan pekerjaan itu cukup sempit dan yang belum mendapat pekerjaan juga masih banyak. Nah, ketika menggunakan avatar kan perusahaan itu akan meminimalisir penggunaan sumber daya manusia itu sendiri gitu. Jadi apakah hal tersebut sebenarnya itu bijak untuk dilakukan oleh suatu perusahaan atau tidak? Terima kasih. Ya, itu kekhawatiran yang wajar ya. Pertanyaan Siska itu bagaimana kira-kira perkembangan bermasalah nggak dengan terutama kesempatan kerja ya, karena perkembangan teknologi yang sedemikian maju tentu akan berdampak pada penggunaan sumber daya manusia. Gitu ya. Jelas ya, kelompok 3 bisa ditangkap ya pertanyaan Siska? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, bagus sekali. Berikutnya pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Dodi. Saya mau bertanya kepada kelompok yang presentasi hari ini. Jadi tadi kan disebutkan di presentasinya itu kan kalau avatar ini itu ada yang cenderung lebih mainnya ke teks aja, jadi teksnya itu sudah diprogram dari awal ya, sudah disetting dari awal. Jadi untuk menjawab suatu misalkan seperti keluhan atau permasalahan. Nah di sini saya juga ingin bertanya, mungkin lebih lebih nyambung ke pertanyaannya Mbak Siska tadi, di mana saya juga pernah mengalami kondisi menanyakan atau mencari solusi ke avatar sebuah provider, tetapi tidak menemukan solusinya, dan akhirnya menimbulkan kekecewaan tersendiri buat saya. Nah, di situ kan berarti adanya efek negatif ya. Nah, di situ saya akan bertanya, apakah kebijakan menggunakan avatar di Indonesia ini sudah tepat, mengingat masih banyak yang terbatas gitu loh fitur-fiturnya seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaan Andrian. Kelompok 3 bagaimana bisa menangkap pertanyaannya? Apakah perlu diulang atau sudah tertangkap dengan baik? Sudah, Pak. Sudah ya? Wah, pinter-pinter kelompok 3 itu. Hebat-hebat ya. Putri-putri tapi mumpuni ya. Oke. Berikutnya pertanyaannya. Saya ya Pak, Daisha. Monggo Daisha. Ya, pertanyaan dari saya, dalam penggunaan teknologi avatar yang mungkin saya sendiri juga baru tahu, itu apakah pengendalian entitasnya itu lebih efektif jika dioperatori oleh manusia atau komputer? Nah, menyambung pertanyaan Mbak Siska tadi, jika ternyata lebih efektif dioperatori oleh komputer, kemudian apakah operator komputer ini sudah terbukti mampu meminimalisir resiko yang akan terjadi? Jadi kekhawatiran penggunaan komputer ya, bukan Iya, manusia. Bukan.
Malah Bukan. yang justru saya tanyakan yang komputer, karena kalau komputer terbukti lebih efektif, nanti bagaimana sumber daya manusianya akan dialihkan gitu loh, Pak. Oke, oke. Ya, kekhawatiran yang wajar ya. Oke, ini besok kelompok 3 akan lebih bagus lagi kalau bisa menjelaskan hal tersebut dengan apa? Jelas ya. Itu saya kira memberi pencerahan. Jadi kelompok 3 punya kesempatan untuk memberi pencerahan kepada teman-teman yang lain. Gitu ya. Bagus sekali. Pertanyaan berikutnya masih ada? Saya, Pak. Yuk, monggo. Nah, terima kasih, Pak. Saya simpel aja. Saat kalian nanti kerja pada suatu perusahaan, apakah kalian akan merekomendasikan perusahaan tersebut untuk menggunakan avatar ini? Tolong kasih penjelasannya ya. Terima kasih. Oke. Nah, ini tantangan ya. Kamu besok kalau kerja apakah akan menggunakan teknologi avatar? Ya, bagus. Makanya kelompok 3 punya kesempatan nih untuk memberi pencerahan ya. Karena tantangannya bagus ya, banyak pertanyaan yang menantang. Jadi kelompok 3 punya kewajiban nanti untuk mengeksplor lebih lanjut ya tentang avatar sehingga bisa memberi pencerahan. Nah, itu luar biasa. Saya akan sangat apresiasi terhadap hal itu. Ya. Berikutnya masih ada pertanyaan? Saya Pak dari kelompok 2. Ya, monggo Yosef. Saya mau bertanya, seberapa penting penggunaan avatar dan seberapa optimalkah penggunaan avatar terhadap penawaran produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu di kondisi Indonesia yang sekarang ini. Terima kasih. Pokoknya ini pertanyaan yang menantang semua ya. Jadi Elisna udah senyum-senyum itu karena udah tahu saya jawabannya gitu kira-kira. Brigita juga senyum-senyum mantap ya. Wah, siap. Apalagi Siva itu ya, dari tadi senyum terus jadi ya apa ini kesempatan yang sangat bagus lah ya untuk mengeksplor ya lebih jauh ya. Tadi mantep kok, kelompok 3 anggotanya 4 itu penjelasannya mantep. Jadi saya senang. Ya, masih ada lagi pertanyaan yang belum disampaikan? Sudah semua? Oke. Saya tuh nggak tahu ya, kita tuh libur mulai kapan ya? Tanggal 29, Pak. Jumat, Pak. 29 hari Jumat. Jumat ini ya, minggu ini ya. Berarti minggu depan kita libur. Iya, Pak, masuk kembali tanggal 9. Oh, masuk kembali. Untuk kelas kita tanggal berapa? 12, Pak. Oh, jadi minggu depan kita kosong. Terus minggu berikutnya masih kosong? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Udah masuk? Jadi minggu depan kosong. Minggu berikutnya udah masuk? Sudah, Ya, Pak. Pak. Jadi kita Ya, libur Pak. hanya 1 minggu kira-kira ya? Betul, Pak. Wah, makanya wajah kalian cerah-cerah mau pulang kampung. Atau sudah di kampungnya masing-masing ini? Siapa yang mau pulang kampung? Saya, Pak. Kemana Siska? Jawa Timur, Pak. Di mana Jawa Timurnya? Di Madiun. Oh, Madiun. Ya. Kamu naik apa kalau pulang Madiun? Kadang naik bis, kadang naik kereta, Pak. Kadang naik motor. Oh. Naik apa? Kadang naik motor. Motor?